Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Junika Putri. Saya dari kelas 6A, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan merangkum sedikit materi yang telah dipelajari selama semester 6 dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Yang pertama adalah peran sumber daya insani dan urgensi manajemen dalam Islam. Dalam materi ini ada beberapa penjelasan yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen sumber daya insani sendiri, yang disebut dengan proses strategis dalam pengelolaan tenaga kerja atau karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah penerapan MSDI dalam Islam, yang berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang harmonis, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Adapun peran manajemen strategis dalam manajemen sumber daya insani secara singkat ada beberapa. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Yang kedua ada perencanaan SDM. Yang ketiga ada pengembangan karyawan. Yang keempat ada manajemen kinerja. Yang kelima ada kompensasi dan benefit. Yang kelima ada kepemimpinan dan budaya. Yang ketujuh ada manajemen perubahan. Yang kedelapan ada teknologi dan data. Yang kesembilan ada kepatuhan dan etika. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang terakhir adalah urgensi MSDI. Yang pertama adalah menghasilkan SDM atau SDI yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDI atau SDM secara berkala. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, memberikan pengarahan serta apresiasi kinerja pada SDI atau SDM. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya materi yang kedua adalah etos dan budaya kerja. Etos dan budaya kerja adalah memiliki pengertian yang berbeda. Etos kerja adalah sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang atau kelompok yang tercermin dalam cara mereka bekerja. Sedangkan budaya kerja adalah seperangkat nilai, norma, sikap, dan praktik yang bekerja atau praktik yang berkembang dalam suatu organisasi dan mempengaruhi cara kerja para anggotanya. Adapun fungsi etos kerja, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, yang kedua kualitas kerja, yang ketiga reputasi pribadi dan profesional, yang keempat motivasi dan kepuasan kerja, yang kelima kolaborasi yang baik. Sedangkan fungsi budaya kerja ada 1. Membentuk identitas organisasi, yang kedua meningkatkan loyalitas dan keterikatan karyawan, yang ketiga mendorong inovasi dan kreativitas, yang keempat pengambilan keputusan yang efektif, yang kelima adaptasi terhadap perubahan, yang keenam mengurangi konflik. Secara keseluruhan, aspek yang mempengaruhi etos kerja adalah disiplin, motivasi, komitmen, integritas, ketekunan, profesionalisme, inisiatif, dan kreativitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja adalah faktor individu melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman, kepribadian, dan kesehatan fisik dan mental. Sedangkan faktor lingkungan kerja berasal dari kepemimpinan, budaya organisasi, fasilitas dan sarana kerja, dan hubungan antar karyawan. Kalau dari faktor eksternal adalah kondisi ekonomi. Kemudian materi yang ketiga ada pengertian, tujuan, perencanaan, dan perekrutan terhadap sumber daya insani. Yang pertama adalah sumber daya insani merujuk pada individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan dianggap sebagai aset penting dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan dalam perspektif Islam, SDI atau sumber daya manusia memiliki makna yang tidak hanya terbatas pada keterampilan dan kompetensi yang profesional, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual. Tujuan utama perencanaan SDI ada beberapa. Yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah mengurangi risiko keuangan karyawan atau kekurangan karyawan. Yang kelima adalah merencanakan suksesi. Yang keenam, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Yang ketujuh adalah menyelaraskan dengan tujuan strategis. Yang ke-8 adalah mematuhi regulasi. Yang ke-9 mengelola anggaran tenaga kerja. Yang ke-10 adalah menghadapi perubahan.
Faktor dalam perencanaan SDI ada beberapa juga. Yang pertama, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, demografi tenaga kerja, tren dan isu sosial, kondisi politik, dan perkembangan teknologi. Yang terakhir adalah perekrutan sumber daya insani yang memiliki pengertian proses yang melibatkan pencarian, pemilihan, dan penempatan individu yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian selanjutnya materi keempat adalah penyeleksian dan penempatan SDI atau sumber daya insani. Proses seleksi dalam perekrutan sumber daya insani adalah tahap krusial untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan sumber daya insani adalah proses menempatkan karyawan baru pada posisi yang tepat sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman mereka selama atau setelah mereka direkrut. Kriteria SDI ada beberapa. Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis. Yang keempat ada keterampilan interpersonal, ada keterampilan manajerial dan kepemimpinan, ada kesesuaian dengan budaya perusahaan, kemampuan kognitif dan problem solving, kreativitas dan inovasi, motivasi dan komitmen, dan yang terakhir adalah referensi dan rekomendasi. Ada juga konsep penempatan SDI. Yang pertama, kesesuaian atau fit dengan posisi. Yang kedua, pengembangan karir. Yang ketiga, rotasi dan mobilitas. Yang keempat, penilaian kinerja dan potensi. Yang kelima, keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan karyawan. Yang keenam, ada budaya dan nilai perusahaan. Yang ketujuh, penyesuaian dan adaptabilitas. Yang kedelapan adalah penggunaan teknologi dan data. Langkah dalam proses seleksi ada beberapa langkah. Yang pertama, mengumumkan lowongan, meninjau data pelamar dan melakukan screening awal. Yang ketiga adalah melakukan wawancara. Yang keempat, melakukan seleksi terakhir atau melakukan seleksi akhir. Dan yang terakhir adalah medical check up. Masalah dalam penempatan adalah ketidakcocokan, perputaran tenaga kerja baru yang pensiun, resign, meninggal, cacat, atau pindah ke divisi cabang perusahaan yang lain. Dan teknik dalam penempatan karyawan merujuk pada proses strategik, di mana karyawan ditempatkan di peran atau jabatan yang sesuai dengan kemahiran, pengalaman, dan kebolehan mereka. Adapun teknik dalam seleksi adalah wawancara, ujian pengetahuan dan kemampuan, penilaian psikologis, ada penilaian kinerja dan referensi, ada latihan atau simulasi, ada assessment center atau proses evaluasi, ada tes psikometrik yang itu tes yang mengukur berbagai aspek psikologis seperti kepribadian, nilai-nilai, motivasi, dan preferensi kerja. Selanjutnya, materi kelima adalah perjanjian kerja sumber daya insani. Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur dalam perjanjian kerja ada pekerjaan, perintah, waktu, dan upah. Syarat sah perjanjian kerja adalah kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang dijanjikan. Yang keempat adalah pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat adalah bentuk perjanjian kerja. Bentuk perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis menurut pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi, secara normatif untuk bentuk tertulis terjamin atau menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Jadi, adapun perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya membuat keterangan. Yang pertama, nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja atau buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang selanjutnya, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Adapun jenis perjanjian kerja di Indonesia ada dua, PKWT dan PKWTT.
PKWT ini perjanjian kerja waktu tertentu, merupakan hubungan kerja dalam waktu tertentu. Hal ini didasarkan pada durasi suatu pekerjaan tertentu. PKWT dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Sedangkan pekerja yang masuk PKWT ini bersifat tidak tetap. Hal ini berarti pekerjaannya uang bersifat tetap tidak bisa masuk dalam PKWT. Biasanya jenis pekerjaan PKWT ini tidak ada masa percobaan atau probation. Jenis pekerjaan PKWT, pekerjaan yang sekali selesai atau sementara. Sedangkan durasi penyelesaian pekerjaannya tersebut tidak terlalu lama. Pekerjaan musiman juga termasuk dalam PKWT. Sedangkan PKWTT adalah pekerjaan kerja waktu tidak tertentu, yang merupakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Tidak ada batasan waktu dalam PKWTT. Sampai usia pensiun atau pekerja meninggal dunia. PKWTT dibuat bisa tertulis maupun lisan. Masa percobaan boleh diadakan untuk jenis pekerjaan atau perjanjian kerja ini. Kemudian ada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dapat berakhir dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau adanya keadaan yang tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Isi perjanjian kerja umumnya baik PKWT maupun PKWTT merupakan hal-hal berikut. Isi perjanjian kerja umumnya baik PKWT maupun PKWTT memuat hal-hal berikut. Yang pertama, identitas para pihak pekerja dan pemberi kerja. Yang kedua adalah jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja. Yang ketiga, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat adalah ketentuan mengenai upah dan fasilitas lainnya. Kemudian ada syarat dan ketentuan kerja termasuk jam kerja, cuti, dan istirahat. Selanjutnya ada jangka waktu perjanjian kerja untuk PKWT. Kemudian ada ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, tata cara penyelesaian perselisihan kerja, dan yang terakhir adalah perjanjian kerja merupakan akad yang di dalam hukum Islam dimasukkan ke dalam sewa-menyewa, di mana pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajir, sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir ini adalah disebut mustajir. Ya, materi ke-6 ada mengelola dan mengembangkan karir sumber daya insani. Pengembangan SDI adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Adapun jenis pengembangan SDI yang pertama adalah onboarding. Ini dikhususkan untuk menyambut karyawan baru. Yang kedua adalah manajemen risiko. Yang ketiga manajemen keahlian. Yang keempat perencanaan karir. Yang kelima manajemen pengetahuan. Yang keenam pengalaman. Yang ketujuh diklat. Dan pengembangan sumber daya insan ini bertujuan untuk lebih memudahkan terwujudnya tujuan organisasi, sebab berkualitasnya sumber daya insani dianggap mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai di dalam suatu organisasi. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan adalah yang pertama pengembangan mentoring. Kemudian metode pengembangan SDI ada beberapa. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan karyawan, program mentoring, rotasi pekerjaan, program pengembangan karir, evaluasi kinerja dan umpan balik, pemberian insentif, dan program keseimbangan kerja dan kehidupan, penggunaan teknologi pembelajaran, program pengembangan kepemimpinan, program peningkatan kreativitas dan inovasi, dan banyak sekali program lainnya yang merupakan metode pengembangan SDI. Jadi setiap perusahaan memiliki metodenya masing-masing. Kemudian pengembangan sumber daya insani ini di berbagai organisasi seringkali menghadapi berbagai kendala dan membutuhkan strategi yang efektif. Adapun kendala pengembangan SDI yang pertama kurangnya pelatihan dan pengembangan. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga terbatasnya anggaran. Yang keempat kurangnya motivasi dan komitmen.
Yang kelima, keterbatasan teknologi. Adapun strategis pengembangan SDI adalah investasi dalam pelatihan dan pengembangan, meningkatkan komunikasi dan transparansi. Yang ketiga, optimalisasi anggaran. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi. Adapun implementasi strateginya, asesmen kebutuhan pelatihan. Yang kedua, rencana pengembangan individu. Yang ketiga, mentoring atau coaching. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yang kelima adalah kerjasama dengan lembaga pendidikan. Dengan mengidentifikasi kendala dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat mengembangkan SDI yang lebih efektif, produktif, dan berkontribusi positif terhadap suatu tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, materi yang ketujuh adalah penyesuaian, peningkatan, dan mutasi sumber daya insani. Penyesuaian mutu SDI merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan yang akan datang. Dalam Islam, peningkatan manusia pada prinsipnya telah dibekali Tuhan. Dalam diri manusia terdapat potensi atau daya-daya yang dapat ditingkatkan. Daya tersebut adalah daya tubuh, daya kalbu, daya akal, dan daya hidup. Apabila manusia dibentuk sesuai dengan petunjuk ilahi, maka manusia akan menjadi aset nasional dan internasional dalam rangka menyediakan SDI yang produktif dalam memasuki milenium ketiga. Kemudian, proses mutasi terkadang memiliki konotasi negatif ketika terjadi mutasi dari suatu jabatan ke jabatan yang lain sebagai penyegaran organisasi, maka makna konotasinya wajar-wajar saja. Akan tetapi, jika pemindahan tersebut karena kasus tertentu, maka konotasinya menjadi negatif, karena terkesan sebagai langkah pembuangan, pemberhentian, atau pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga pendidikan atau pegawai merupakan suatu keadaan ketika seorang pegawai tidak dapat melaksanakan fungsi jabatannya dengan baik untuk sementara waktu atau selama-lamanya. Sebab-sebabnya ada beberapa. Yang pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri, pemberhentian oleh pihak lembaga, dinas, atau pemerintah. Adapun beberapa alasannya. Yang pertama, pemberhentian karena alasan lain-lain. Adapun bagi pegawai swasta, alasan pemberhentian bisa lebih bervariasi, seperti karena alasan politis, seorang pegawai bisa diberhentikan, berbeda organisasi sosial keagamaan, partai, aliran, dan ideologi dengan sang pemimpin. Ada kalanya karena alasan pribadi seperti hubungan yang tidak harmonis antara pegawai dan pimpinan, alasan lain karena ekonomi lembaga mengalami kebangkrutan. Materi yang terakhir atau materi yang ke-8 adalah kompensasi atau gaji. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk-bentuk kompensasi ada beberapa. Yang pertama, gaji. Yang kedua, tunjangan. Yang ketiga, insentif. Yang keempat, fasilitas. Kompensasi berbasis kompetensi adalah sistem pemberian upah atau imbalan kepada karyawan berdasarkan keterampilannya, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki, serta kontribusinya terhadap organisasi. Gaji adalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada seorang sebagai bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Adapun tunjangan adalah bentuk tambahan kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan di luar gaji pokok. Ada beberapa contoh tunjangan: tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, dan tunjangan jabatan. Adapun tunjangan ini memiliki sifat yang variabel dan tetap. Insentif adalah bentuk penghargaan dan kompensasi tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan sebagai dorongan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, atau mencapai target tertentu. Tujuannya untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian, bentuk intensif ini bermacam-macam seperti bonus, komisi, hadiah atau penghargaan, kenaikan gaji, dan saham atau opsi saham. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.